Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Bapak-bapakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta taufik berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kebutuhan dan kewajiban kita, yakni sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Baik, pada pagi ini akan kita lanjut dengan sama-sama mengkaji isi dari kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin 'ala al-isti'dadi li yaumil ma'ad. Nasihat-nasihat hamba, peringatan agar segera bersiap-siap dalam menghadapi hari akhirat. Baik, pada pagi ini kita akan memasuki babus subai, bab nasihat 7, bab yang nasihatnya ada 7. Wa fihi 'ashratun mawa'idun khamsatu akhbarin wal baqi atharun. Dan di bab yang ke-7 ini terdapat 10 nasihat-nasihat. 5 diantaranya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 5 yang lainnya perkataan para sahabat. قال المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. المقالة الأولى, nasihat yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan, 7 orang, yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi, Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka yauma la dhilla illa dhilluh, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 orang nanti yang dinaungi, yang semua orang kepanasan, orang-orang ini
tidak kepanasan. Semua orang kesusahan, orang-orang ini tidak kesusahan. Jadi dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai yahmihimullahu fil mauqifi minal makarihi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yahmihim, melindungi mereka fil mauqifi minal makarihi, di tempat nanti di padang mahsyar, minal makarihi, dari sesuatu yang menyusahkan. Jadi orang banyak nanti susah, 7 golongan ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 orang ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama kata Rasulullah, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi yang pertama di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasul adalah pemimpin yang adil. Karena ketika pemimpin itu baik, maka seluruh rakyat, masyarakat, keluarga, kelompok, seluruhnya itu menjadi baik. Ketika di satu masyarakat pemimpinnya baik, maka masyarakatnya akan baik. Ketika di satu keluarga pemimpin keluarganya baik, maka keluarganya akan baik. Di satu provinsi, di satu negara pemimpinnya baik, adil, maka rakyatnya akan baik, sejahtera. Maka yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa huwa kullun man nadhara fi syai'in min umuril muslimina minal wulati wal hukami. Dan adapun pemimpin itu dia adalah setiap orang yang mengurusi pada sesuatu dari perkara orang-orang muslim, minal wulati wal hukami, dari penguasa dan juga aparat, penguasa dan juga pemerintah. Jadi yang dimaksud imam itu adalah yang mengurusi urusan orang-orang muslim. Kepala keluarga ngurusi keluarganya, kepala desa ngurusi desanya, lurah ngurusi kelurahannya, bupati, gubernur, presiden, polisi, tentara, itu aparat namanya. Wilatun berupa presiden, gubernur, bupati, kepala desa, kepala lurah. Maka orang-orang ini dituntut untuk menjadi orang yang adil. Maka ketika mereka adil, rakyatnya juga sejahtera. Ketika mereka tidak adil, maka kemiskinan itu akan merajalela. Ketika di suatu negara dilihat jarak antara orang kaya dan orang miskin itu jauh, itu artinya harus dipertanyakan pemimpinnya. Ketika jarak antara si miskin dan si kaya itu jauh, miskin banget, kaya banget, maka pemimpinnya harus ditanya, pemimpinnya itu adil atau tidak. Ketika di zamannya Umar, di zamannya Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, ketika pembagian zakat hampir tidak ditemukan orang yang menerima zakat karena semuanya sudah cukup, sudah kaya. Jadi jarak antara kaya dan miskin itu nggak jauh. Memang ada yang kaya, ada yang biasa-biasa, tapi nggak seperti zaman sekarang. Kita lihat orang miskin banget, orang kaya banget. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin.
maka harus dilihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya adil, rakyatnya pasti sejahtera, pasti benar, pasti senang, pasti bahagia. Maka yang pertama imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Orang yang kedua yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah pemuda nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pemimpin maka turun ke bawah yaitu pemuda. Maka nanti yang akan menggantikan pemimpin itu adalah generasi selanjutnya. Jadi pemimpin itu orang yang tua, yang memang sudah tua, yang maut sebentar lagi. Maka yang kedua adalah pemuda, yang nanti bisa menggantikan para pemimpin. Jadi wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda ini godaan syahwat, keinginan syahwatnya itu masih kuat. Masih ingin main, masih ingin nongkrong, masih ingin kumpul dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasul melalui Rasulnya menyampaikan mereka dinaungi nanti di hari kiamat karena begitu susah, begitu sulitnya menghadapi itu. Yang anak muda di masjid, teman-temannya yang lain di luar, asik-asik, senang-senang. Godaannya sangat besar. Ai ibtada umruhu fiha wa mutalabbisan biha wa khussas syababi li'annahu mahallus syahawati. Yaitu maksudnya adalah dia memulai umurnya fiha, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khusyas syababi li'annahu mahallus syahawati. Kenapa di sini disebutkan anak muda? Karena anak muda itu adalah tempatnya syahwat. Godaannya itu masih kuat-kuat, masih kuat-kuatnya. Kalau orang tua itu udah memang harusnya beribadah, sebentar lagi dijemput. Memang maut itu enggak menentukan muda tua, tapi kalau udah tua itu sudah pasti. Lalu anak muda yang beribadah, ini baru keren. Anak yang masih muda, masih remaja, tapi hatinya terpaut di masjid, rajin ke masjid. Makanya kalau anak-anak misalnya, kan di sini ibtada umruhu fiha, memulai umurnya dalam beribadah kepada Allah. Anak-anak ke masjid itu mereka itu masih senang bercanda. Anak-anak bercanda tuh kita biarkan. Dia mau lari-lari kemanapun, yang namanya anak kecil itu enggak masalah. Jangan sampai anak kecil itu nanti besar enggak mau ke masjid gara-gara kita. Jadi memorinya anak kecil itu kuat merekam. Kita marahi mereka sekali, ingat nanti sampai tua. Mereka enggak mau ke masjid gara-gara kita marahi, gimana? Di situ orangnya galak-galak, di situ orangnya jahat-jahat, di masjid itu orangnya jahat-jahat, pemikirannya sehingga pemikirannya demikian.
Jadi kalau masih anak-anak kecil itu lari sana ke sini, nah itu biarkan sampai dia beranjak dewasa, kira-kira 9 tahun ke atas, 11 tahun 12 tahun, baru diluruskan. Sehingga itu menjadi kebiasaan bagi anak-anak. Dia besar udah biasa ke masjid. Ketimbang dia biasa ke tempat yang nggak benar. Yang ketiga, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Yang ketiga yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bilisanihi au biqalbihi, dengan lisan atau hatinya, khalian dalam keadaan sepi. Malam-malam orang-orang lagi terlelap di dalam tidur, dia bangun, sholat, berzikir kepada Allah, kemudian berdoa, lalu fafadat ainahu dam'an min khasyatillah, lalu air matanya keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangisnya bukan karena hutang, nangisnya bukan karena suatu kejadian. Ada memang beribadah, dia doa khusyuk, tapi karena hutang dia nangis, atau karena masalah lain dia berdoa, nangisnya bukan karena Allah, karena hutang. Ada nangisnya karena masalah duniawi, ada. Yang dapat naungan dari Allah, rajulun dzakarallahu ta'ala khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillah, yang berzikir kepada Allah ketika sendiri, kemudian air matanya keluar karena takut kepada Allah. Dia berdoa, dia berzikir, sholat, kemudian dia berzikir, habis itu dia berdoa, lalu air matanya keluar karena takut kepada Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan ada dua mata yang dimana mata ini haram untuk disentuh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaih. Yang keempat yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, laki-laki yang hatinya itu tergantung kepada masjid, idza kharaja, ketika dia keluar dari masjid, hatta ya'uda ilaih, sampai dia kembali kepada masjid. Raganya di pasar, tapi hatinya di masjid. Orangnya di kantor, tapi hatinya terpaut di masjid. Artinya dia kemana-mana yang dicari pertama itu masjid. Ketika waktu sholat datang, cari masjid. Ay qalbuhu syadidul hubbi lahu wa limulazamatil jama'ati fihi. Yaitu maksudnya adalah hatinya ini memang sangat amat cinta kepada
kepada masjid, dan dia itu mewajibkan untuk berjamaah di dalam masjid. Dia mewajibkan untuk dirinya itu untuk selalu berjamaah di masjid. Kemudian yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Yang kelima adalah laki-laki yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, maka kemudian dia menyembunyikan sedekah itu, falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maksudnya di sini adalah tidak iri, tidak menunjukkan kepada orang lain. Ada orang yang bersedekah harus ramai, harus di tengah orang ramai, harus dilihat orang lain. Maka maksud hadis ini adalah, maksud falam ta'mal shimaluhu ma sana'at yaminuhu ini adalah tidak perlu harus diketahui orang banyak. Jadi bersedekah dengan sedekah yang sunnah tidak perlu harus dilihat orang lain. Menghindari riya. Ai law quddiratis shimal rijalan mustaiqidan ma 'alima sadaqatal yamini li ikhfa'i wa qila al muradu min an yaminihi wa shimalihi minan nasi. Jadi maksud yang dimaksud di sini dari tangan kanan dan tangan kirinya adalah minan nasi, manusia. Jadi tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Maksudnya di sini adalah manusia. Jadi manusia tidak tahu dia itu bersedekah. Kita bersedekah, orang lain nggak perlu tahu untuk menghindari riya. Kemudian yang kelima, wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi. Yang kelima yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah dua laki-laki yang saling mencintai, yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Jadi dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Jadi ini enggak persaudaraan. Ini persaudaraan. Enggak ada hubungannya dengan perilaku anak-anak zaman modern ini, zaman sekarang, katanya pacaran, saling mencintai, tapi laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah persaudaraan. Dua laki-laki yang saling menyayangi karena Allah, dan mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la tahabbu la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salamu bainakum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syaratnya masuk surga itu ya beriman. Kalau enggak
Seperti pertanyaan yang hari-hari kemarin, bagaimana orang di luar Islam itu bersedekah, menginfakkan hartanya itu baik orangnya. Ini jawabannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kuncinya masuk surga itu ya beriman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, jadi dua laki-laki bertemu, saling menyayangi, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Lalu kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal, suatu perbuatan, suatu rutinitas kalau kalian lakukan kalian saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Afsus salamu bainakum. Sebarkan salam. Ketemu. Jadi kalau inilah yang namanya akhir zaman. Jadi sesuai dengan apa yang diriwayatkan. Nanti di akhir zaman itu yang seharusnya dilakukan itu dianggap aneh. Nah, jadi sekarang di mana-mana itu ketemu kemudian salam itu udah dilihat aneh. Nah, ketemu temannya assalamualaikum jabat tangan aneh, dilihat aneh sama orang. dikatain aneh. Ya, pergi ke mall pakai gamis, ya, misalnya pakai sarung misalnya, dianggap aneh. Ya, jalan-jalan kemana-mana pakai sarung, pakai gamis dianggap aneh. Ya, tapi orang yang pakai celana sepaha nggak dianggap aneh. Nah, jadi berbalik. Ya, jadi kata Rasulullah, afsus salamu bainakum, sebarkan salam. Ya, ketemu di bawah assalamualaikum, senyum, ya, jabat tangan, ya, mencintai. Jadi melakukan ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Ya, jadi awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian saling mencintai, yaitu saling menebar salam. Ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Ya, terlebih-lebih tanya kabar, gimana kabarnya. Maka akan saling mencintai. Waftaraqo alaihi, dan mereka berpisah juga karena Allah. Maksudnya adalah maut. Jadi persaudaraan kita ini putus, maksudnya persaudaraan kita selesai hanya bisa dipisahkan oleh mati, enggak oleh masalah yang lain. Ada masalah ya saling memaafkan. Jangan cuek-cuekan. Sedikit masalah enggak mau ketemu. Memang udah dimaafin tapi enggak mau ketemu. Jangan. Ya, sebesar apa masalah yang dia buat sampai kamu enggak mau menemuinya. Nah, jadi yang bisa menyudahi kita di dunia ini hanya maut, hanya mati. Allah memanggil, ya udah berhenti. Ai istamarra ala mahabbatihima hatta farraqa bainahumal maut. Mereka terus saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, menjalin persaudaraannya hatta farraqa bainahumal maut, sampai maut itu memisahkan mereka berdua. Bukan yang lain yang memisahkan persaudaraan kita. Kemudian yang terakhir, wa rajulun da'athum ra'atun zatu jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullahu ta'ala. Yang terakhir adalah laki-laki yang da'athum ra'atun, yang perempuan zatu jamalin, perempuan yang cantik, perempuan yang berwibawa, perempuan yang kaya, status sosialnya tinggi, memanggil untuk melayani dirinya. Nah, ini kisah di dalam Quran disebutkan kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha. Nabi Yusuf
waktu itu menjadi budak. Zulaiha waktu itu istrinya gubernur Mesir. Perempuan yang paling cantik di Mesir. Lalu menggoda Nabi Yusuf, mengajak Nabi Yusuf untuk berzina, bermaksiat. Tapi Nabi Yusuf menolak. Inni akhafullah ta'ala, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih susah lagi. Kalau yang biasa terjadi itu nyari, misalnya orang mau pacaran, cari pacar gitu. Orang mau berbuat zina, cari tempat, cari perempuan dan lain sebagainya. Tapi di sini dia digoda, dia diminta. Perempuan itu yang meminta dia. Tapi dia menolak, fa'aba, lalu dia menolak ajakan itu, waqala, lalu dia berkata, inni akhafullah ta'ala, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan itu, zajiron bilisanihi au biqalbihi zajiron laha anil fahisyah. Kita ucapkan dengan lisan kita atau dengan hati kita, di dalam perasaan kita mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zajiron laha anil fahisyah, lalu mencegah perempuan itu dari perbuatan yang keji, seperti yang dilakukan Yusuf kepada Zulaiha. Menolak kemudian mencegah Zulaiha dari perbuatan itu. Ada perempuan yang melakukan hal demikian, kebetulan terjadi kepada kita tolak, lalu kemudian perempuan itu juga kita cegah agar dia tidak melakukan hal yang demikian. Insyaallah ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat tergolong di dalam 6 golongan tersebut, 6 golongan ini, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun nanti di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari bapak-bapak sekalian, ada yang ingin memberi masukan atau pertanyaan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pada menyebutkan bahwa tangan kanan yang membuat kegiatan sehingga tangan kiri itu yang dipakai. Itu sebagai kata kiasan, karena orang tidak mengetahui. Boleh saja kalau itu kita berbuat kebaikan dengan uangnya selain 100 rupiah atau 1 juta, mungkin orang tidak mengetahui. Bagaimana kalau orang di Jawa itu banyak yang kaya membuat sebuah masjid, nah itu mungkin tidak bisa kita tidak mengetahui. Nah, bagaimana solusi yang seperti itu? Baik. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bersedekah tanpa bersedekah yang diketahui orang lain itu juga baik. Allah tidak menyalahkan.
para sahabat, hadis-hadis tentang para sahabat itu kita tahu artinya karena para sahabat tahu. Abdurrahman bin Auf, orang yang paling dermawan, yang pernah menginfakkan 1000 unta dan 1000 kuda perang ketika akan berperang. Itu artinya dia bersedekah terang-terangan. Seorang sahabat yang menginfakkan kebun kurmanya, seorang sahabat yang menginfakkan sumur, seorang sahabat yang menginfakkan seluruh hartanya, itu Abu Bakar. Itu artinya sedekah itu diketahui. Makanya ada hadis-hadisnya tentang hal itu. Hadis Nabi menjamin sahabat karena sedekahnya. Nabi menjamin sahabat masuk surga karena kebaikan yang dia lakukan berupa sedekah. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, itu sudah kita bahas tafsirnya insyaallah, yang sembunyi-sembunyi itu jauh lebih baik. Maksudnya orang bisa menghindari riya. Kalau kita yakin nggak riya, boleh-boleh saja bersedekah di tengah orang ramai. Kalau iman kita memang sudah kuat, nggak bakalan riya. Misalnya kita yang berkumpul di sini, saya mau masukin 20.000 ke kotak amal. Saya yakin gak bakalan riya. Walaupun bapak-bapak melihat, saya gak riya, yakin. Itu boleh. Tapi kalau dalam hati saya merasa, nanti saya jadi riya, nanti ajalah. Makanya disebut jauh lebih baik. Bukan berarti bersedekah terang-terangan itu nggak boleh, boleh. Insya Allah boleh. Tapi kalau misalnya kita takut akan terjadi riya, baru sembunyi-sembunyi. Mungkin begitu, Bang. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.